Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Gentlemen, esteemed guests, and fellow participants, it's our great honor to welcome you all to this auspicious Muhadharah Kubra. Today, we gather to seek knowledge, wisdom, and spiritual enlightenment. Without further ado, let us begin our proceeding. Our first qari, Kafka Raditya Putra Kamajaya. Falyatafaddal ma'zura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafka Raditya Putra Kamajaya for the enlightening presentation. Next, we have Muhadir Rafi Kalizki Brata Kusuma. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة اتقوا الله تعالى واحذروا الإقامة على المعاصي والذنوب فإنها تسخط علم الغيوب وتوجب خزي الدنيا والآخرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة. فتوبوا إليه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعزموا لذلك ندما على ما مضى وفات ومن كان مصرا على شيء من المعاصي فليتب إلى ربه قبل أخذ بالأقدام والنواصي. فبادروا شبابكم قبل هرمكم وصحتكم قبل سقامكم
وفراغكم قبل شغلكم وحياتكم قبل موتكم وقد وعد المولى الكريم بالمغفرة لمن أتى بأسبابها فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال على لسان نبيه المصطفى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وقال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جعل الله من التوابين ومن المتطهرين وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What a beautiful muhawarah from our brother Rafiq Rizki Ibrahim. So next we have Muhadir Muhammad Zarfan Askanugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir pada Muhadarah Kubro pada malam hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan juga para sahabatnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita merenungkan perjuangan kita sendiri, mari kita ingat bahwa setiap ujian menyimpan pelajaran tersembunyi. Saya mengajak Anda untuk menyelami sebuah kisah yang menyatukan seni dengan perjalanan hidup. Sebuah pengingat bahwa setiap kegagalan adalah bagian proses untuk menuju kemajuan. Namun pada malam hari ini saya akan membawakan kisah yang sedikit berbeda dari muhadir-muhadir sebelumnya, yaitu kisah tentang seniman yang sangat terkenal di seluruh dunia. Ia adalah Pablo Picasso. Coba sekarang kalian bayangkan di sebuah kafe kecil yang ada di Spanyol, di mana seorang Pablo Picasso yang telah tua duduk dengan tenang di pojok kafe, mencoret-coret serbet yang ada di atas meja. Saat ia sedang menggambar, wanita yang duduk di sebelahnya terpukau oleh apa yang ia tuangkan di serbet tersebut. Wanita itu mendekati Pablo Picasso dan bertanya,
"Bolehkah saya membeli serbet itu? Berapa harganya?" kata wanita tersebut. Dengan senyum yang lembut, Picasso menjawab, "Harganya $20.000. Sungguh harga yang fantastis untuk sekedar serbet random yang ada di kafe." Belum sempat wanita itu merespon apa yang dikatakan oleh Pablo Picasso, Pablo Picasso kembali berkata, "Lebih dari 60 tahun kegagalan dan pembelajaran untuk menciptakan karya seni ini." Apa yang bisa kita petik dari kisah Pablo Picasso dengan wanita ini? Yaitu ini mengingatkan kita semua, apa yang tampak sederhana di mata kita yang dibuat oleh orang lain belum tentu itu adalah hal yang tidak bervalue. Itu adalah hasil dari ketekunan seumur hidup dan evaluasi dari kegagalan-kegagalan yang telah lampau, di mana itu menjadikan sebuah mahakarya yang sangat mahal. Di inti keimanan kita ini dan kisah yang saya bawakan barusan, terdapat ajaran mendalam dari Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam hadis berikut. Tak seorang pun muslim akan tertimpa bala sekecil apapun, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus sebagian dosa karenanya. Hadis riwayat Bukhari, buku 70, hadis 545. Kebijaksanaan ini mengajarkan kita bahwa setiap cobaan, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk pembaruan diri. Sebagaimana Picasso mengasah seninya, begitu pula kesulitan kita untuk menyempurnakan jiwa kita dan membawa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian takut untuk mencoba, dan janganlah kalian takut akan kegagalan, karena kegagalan itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan diri kalian, yang akan mengubah diri kalian menjadi diri yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membantu kita dalam perjalanan kita mencoba untuk meraih kesuksesan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga membantu kita untuk melihat kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang kita perbuat agar dapat kita evaluasi untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Semoga muhadharah saya kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya Muhammad Zarfan Askanugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you for Muhadir Muhammad Zarfan Askanugroho. It was a really good muhadarah. And then next, our muhadir is Muhammad Haidar Hashif. Falyatafaddal masjura ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sebagai permulaan, Ana ingin minta maaf atas ketidakprofesionalnya Ana karena telah menangguhkan pembuatan naskah muhadharah ini. Sebenarnya pembuatan naskah ini baru jadi tadi sore, dan tapi Ana tetap berharap kalau misalnya naskah yang pendek ini, insya Allah meskipun dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Ana juga berharap antum bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Jadi permulaan ana ingin bertanya. Misalnya antum selesai gini. Selesai halaqah subuh jam 6, antum ke kamar. Tapi kemudian antum baru mulai mandi 6.50. Luar biasa time management antum. Baru mulai mandi 6.50. Kemudian apa? Antum baru mulai mandi 6.50, baru mulai makan. Nanti pas berangkat sekolah. Beneran. Terusin aja. Kenapa? Terusin aja. Matiin dulu. Antum luar biasa. Anak bisa bilang. Menggunakan waktu sebaik mungkin. Baru mulai mandi 6.50, baru makan ntar pas sekalian berangkat sekolah. Jadi sebenarnya ngapain antum habis dari halaqah itu? 6 dari jam 6 sampai 6.50 itu ngapain? Tidur saja dah. Luar biasa ya. Jadi kebiasaan untuk mengatur waktu, skill time management. Itu menurut Ana sendiri ya, itu skill yang kebutuhan primer manusia. Basic skill yang harusnya semua orang bisa. Jadi kalau misalnya ada orang tanpa skill ini, misalnya orang yang nggak tahu lah waktu tidurnya kapan, jadi dia kerjaan tidur mulu gitu kan, ketidur kayak harinya, itu penyakitan, mageran, sumpah. Itu ada teman anak kayak gitu dan kelar kah kerjaan dia? Entah. Terus juga ada orang yang nggak tahu kapan buat tidur, yang kerjaannya bangun terus ambil paket malam kan, makan telur 5 biji sama minum jus alpukat di warnet gitu kan, entah mungkin tiap hari. Astagfirullah, luar biasa. Endurance antum kuat. Dan agama kita juga telah menyuruh kita untuk bisa dalam time keeping ini. Misalnya dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Allah bersumpah atas masa, waktu. Dan itu menunjukkan betapa besarnya anugerah yang dibawa oleh waktu itu. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia ini makhluk yang merugi. Makhluk yang tidak dapat terlalu menggunakan waktunya, menyia-nyiakan anugerah yang begitu luar biasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Inilah kriteria-kriteria orang yang akan selamat dari penyanyian waktu ini. Secara umum, orang-orang yang mampu untuk memanage waktu mereka itu secara performa dan value mereka tuh lebih besar daripada orang yang aur-auran waktunya. Misalnya antum bisa bangun pagi, itu lebih bagus daripada orang yang baru bangun jam 11 siang, entahlah. Dan itu menunjukkan kalau misalnya antum tuh bisa, antum tuh bertanggung jawab atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada antum. Dan kalau misalnya antum merasa time management antum kurang bagus, perbaikilah. Sedikit demi sedikit gak masalah. Semua orang punya waktu mereka akan menjadi luar biasa. Semua orang perlu waktu untuk berkembang. Gak harus antum misalnya umur 17 udah punya KTP, umur 18 punya perusahaan nih, langsung punya perusahaan, umur 19 jadi miliarder, umur 20 triliuner.
cuci muka pakai air Saratoga, nggak harus. Nggak semua orang kayak gitu. Atau mungkin kayak Imam Syafi'i, sekali intip buku hafal. Dalam Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Luar biasa. Antum bukan mereka dan mereka bukan antum. Antum gak harus jadi kayak mereka. Karena antum gak bisa ngeduplikat orang. Masing-masing dari antum ini beda. Semua punya waktunya sendiri. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Karena waktu antum masing-masing tergantung antum pengen manfaatin atau enggak waktu yang antum punya itu. Baiklah, mungkin sekian aja yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan karena memang teks yang luar biasa dikompres waktu pembuatannya ini gak sebegitu banyak. Tapi insya Allah bisa jadi nasihat bagi terutama pribadi dan umumnya kepada kalian semua. Syukran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Muhadir Zaki Abdullah Fauzi. Muhammad Aidil Rashid. And let's move on to another Muhadir, Zaki Abdullah Fauzi. فليتفضل مسجورا مأجورا. طيب. المكرم إلى الأساتذتنا الحاضرون ويا أيها الطلاب المحبوبون بهذا المدرسة الولدان الثالث رحمني ورحمكم الله. Berangkat sekolah di pagi hari. Jangan lupa taruh laundry dulu. Sebelum saya mulai materi ini, jawablah salam dari saudaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala allazi an'amana ni'aman kasiratan وحدانا هداية حنيفة وعلمنا علوما نافعا وأعطانا رحمة وبركة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. وثانيا صلاة وسلاما دائما ودائما ولازما إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا وحملنا من الظلمات إلى النور أو إلى الصراط المستقيم. لتفهما لكم جميعا سأكلمكم باللغة الإنجليزية وإندونيسية. Today, I invite you to pause and reflect on modern allure of instant gratification, a fantasy that captivates us all. Hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk berhenti sejenak dan merenungkan pesona modern dari kepuasan instan, sebuah fantasi yang memikat pesona kita semua. We all live in an age where a single tap on screens can promise an image of perfection. Kita hidup di zaman di mana satu ketukan layar bisa menjanjikan citra kesempurnaan. Namun, di balik tampilan menggilap tersembunyi sebuah kebenaran, kesuksesan sejati yang jarang kali datang begitu saja tanpa usaha. Too many of us are seduced by the gleam of instant rewards, quick snap, flawless filters, and flood of likes that promises of instant gratification. Terlalu banyak dari kita semua yang terpesona oleh kilauan penghargaan instan, sebuah jepretan layar yang aliran likes yang menjanjikan validasi dari mereka semua yang lain. Yet, beneath these effortless moments lies a hidden truth. A real achievement is earned but through relentless dedication
and the courage to persist despite the setbacks. Namun di balik momen yang tampak mudah tersebut tersimpan kebenaran yang tersembunyi. Pencapaian sejati diraih melalui dedikasi tanpa henti dan keberanian untuk terus berjuang meskipun menghadapi kegagalan. In my youth, I chased a dream to be a culinary stardom, dazzled by the promise of an instant applause and fleeing fame. Di masa muda saya dulu bercita-cita mengejar impian menjadi bintang kuliner, chef yang terbaik, terpikat dengan janji tepuk tangan instan dan kebahagiaan sesaat. Tapi sebenarnya di dapur itu jauh lebih menuntut. In the reality, the kitchen was far more demanding. Every sizzling pan, every failed recipe was not a mark of defeat, but actually is a powerful lesson in resilience and a self-improvement. Setiap resep yang gagal itu, setiap panci yang berdesis itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan pelajaran yang kuat tentang keteguhan dan perbaikan diri. It was in the heat and the hustle, amid burnt dishes, long hours, that I discovered the true mastery is forged not by shortcuts, but by embracing every trial, no matter how messy it is. Di antara masakan yang gosong dan berjam-jam panjang, saya menemukan bahwa keahlian sejati ditempa bukan melalui jalan pintas, tetapi dirangkul di setiap ujian, betapapun berantakannya. The truth is, it's less interesting than any of these explanations that I have explained. I thought I wanted something, but turns out nothing. The end. Kenyataannya itu nggak semenarik yang saya jelasin tadi. Saya hanya mau sesuatu dan rupanya Anda nggak mau apa-apa. Saya nggak mau apa-apa. Tamat. Rather than shunning adversity, let us confront it head on, knowing that struggles of today's plants the seed for tomorrow's success. Daripada menghindari kesulitan, marilah kita menghadapi dengan teguh, dengan keyakinan bahwa perjuangan hari ini adalah benih bagi kesuksesan di masa depan. Seperti yang terdapat dalam hadis, ajabali amril mu'minin, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Okay, I wholeheartedly agree with my friends Dr. Zarfan Akska Nugroho argument that every hardship carries a hidden lesson for it that echoes my own belief that our struggles are essential stepping stones toward true mastery and growth. Saya sepenuhnya setuju nih dengan pendapatnya si Zarfan Akska Nugroho. Kalau setiap kesulitan itu menyimpan pelajaran tersembunyi, karena hal itu menggema dengan keyakinan saya sendiri bahwa perjuangan kita itu adalah loncatan esensial menuju penguasaan dan pertumbuhan sejati. In embracing our failures as opportunities for renewal, we are not only echo the wisdom of our faith, but also affirm that true richness of our lives is revealed by the lessons learned from every challenge we face. Dengan merangkul kegagalan, kita sebagai kesempatan untuk pembaruan. Kita tidak hanya menggemakan hikmah dari keimanan kita, tetapi juga menegaskan bahwa kekayaan sejati dalam hidup kita terungkap dari pelajaran yang dipetik dari setiap tantangan yang kita hadapi. Itu saja. Baiklah. Sepertinya sudah jenuh. Syukran ala istima'ikum jami'an.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dari keutamaan ketemuan tersebut, marilah kita bersyukur atas kehadiran Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita beribu-ribu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kita jadi seorang muslim nih, ya. Dan nikmat kita ya berkumpul di Masjid Al-Matsur pada malam hari ini untuk mengerjakan muhadharah kubra. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa haluk ya sabab? Singkat saja, para hadirin rahimani wa rahimahumullah, berdirinya anak di sini untuk menyampaikan maklumat, yaitu sepatah atau dua patah, yaitu berupa hadis. Hadisnya tidak terlalu panjang kok, tapi manfaatnya amat panjang. Langsung aja, singkat saja kok. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Niat, itulah tema kita pada malam hari ini. Niat itu bisa juga kalau diartikan itu seperti keinginan kita, yaitu dalam hati kita, qalbu. Dan amal dan amalan, perbuatan kita, kelakuan kita seperti aktivitas. Biar lebih gampang, anak akan beri kalian contoh yang lebih mudah. Jadi ada santri pertama nih ya. Santri, dia ini sebelum azan subuh dia udah datang ke masjid nih. Dia udah mandi tanpa dibangunin mik. Udah mandi, udah pakai parfum lah segala. Dan bahkan anak heran, sangat appreciate banget itu udah pakai seragam pada hari itu. Masya Allah. Dan santri itu ke masjid untuk membaca Al-Quran, beribadah, sholat tahajud, dan lain-lain sampai yang banyak lah. Terus santri ini saking lelahnya dia sampai tertidur. Dan dia tertidur, di sampingnya ada orang juga yang tertidur. Nah, inilah santri yang kedua. Santri kedua ini dia dibangunin oleh muslimnya sebelum azan subuh. Dia ini terpaksa nih, ya gimana lagi? Ya ke masjid udah niatnya untuk tidur. Nah, kalian bisa lihat kalau ini aktivitasnya sama kan? Tidur. Tapi bedanya apa? Niatnya berbeda. Kalau yang satu santri pertama ini niatnya beribadah, tapi santri kedua ini terpaksa gitu. Ya gimana lagi kan? Ya udah. Dan contoh yang kedua, yaitu orang dengan berparfum. Dia itu datang ke masjid berparfum dengan niatan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk sholatnya khusyuk. Dan orang yang kedua ini
dia berpakaian parfum juga, tapi niatnya untuk dibilang, weh, biar ditanya sama teman-teman, itu emang parfumnya apa sih? Pengen dah, fragrance-nya apa sih? Dan mungkin juga ya kalau di luar ya, untuk memikat para akhwat-akhwat. Tapi itu enggak ya. Tapi kan di sini di boarding ikhwan only, oke? Siap. Jadi bisa dilihat itu bedanya apa? Tetap niatnya berbeda. Jadi pahala yang kita dapat itu tergantung dengan kualitas kita yang kita lakukan. Oke, selanjutnya ini maklumat yang Ana pengen kasih tahu kalian, ini bisa dibilang yang nggak tahu ini aman rahasia lah. Jadi itu gini ya, mungkin aktivitas yang kalian lakukan itu mubah gitu, olahraga. Yang Ana lihat itu kayak ada yang abis sore kan free time tuh ya, itu ada yang jogging, lari, terus ada yang bela diri, ada yang workout di kamar, dan yang lain ada futsal, yang itu. Tapi yang ingin Ana sampaikan itu adalah, jadi sebelum kalian mulai aktivitas itu yang mubah, kalian niatkan diri kalian. Kalian berdoa menghadap kiblat itu dengan membaca basmalah dan berniat. Contohnya kalau lari, niat gitu kalau biar kalian bisa satset gitu. Sebelum ke masjid 10 menit sudah nyampe di azan. Soalnya kan kalian berlari itu kan jadinya harus satset dong. Dengan niatan seperti itu, nah itu dapat pahala karena niatan kita. Tapi kalau kita niat cuma olahraga kan nggak dapat, makanya sayang kan. Nah terus juga workout deh contohnya. Workout kan bisa niatin untuk misalkan 5 kilo, 10 kilo. Biasa kan, misalkan nih orang tua kalian minta kalian untuk bawain galon, ya udah kan enteng, tinggal 2 kilo aja bompong. Ini mah bisa, udah gampang, adik aja yang ngurus. Nah terus juga bela diri bisa silat, bisa boxing, yang lain-lain lah gitulah. DOB Penaga, perisai diri. Nah itu juga bisa untuk melindungi keluarga-keluarga kalian, teman-teman kalian, atau mungkin calon istri kalian, bisa dilindungi ya. Oke. Paham? Aman, alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja muhadharah kubro pada malam hari ini, penyampaian Ana. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa dicontoh ya. Dan sebelum itu, kenapa muhadharah Ana singkat? Yaitu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Semakin cepat, semakin bagus, tidak bertele-tele. Alhamdulillah, langsung aja, biar cepet ya. Pengen tidur juga nih. Maaf kalau ada kesalahan, itu datangnya dari pribadinya sendiri. Kalau Ana appreciate banget nih yang udah mendengerin gitu kan, bagus lah. Apalagi yang ngelakuin gitu, alhamdulillah kan Ana dapat jariah gitu. Oke. Alhamdulillah. Dan mungkin sekian ya di program Ana, Fahim Beri dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.